Okay, good morning. Morning. Waalaikumsalam. So what are we gonna talk about? The movie we watched last night. Yeah, the title is The Accountant 2. Yeah. The second movie. Nanti belum nonton yang pertama ya. Belum. Aku sudah nonton yang pertama. I liked it. Mostly lebih ke itu ya, karena di action. Action. Yeah. Kok yang kedua nggak terlalu action ya? Well, soalnya Anda skip. Oh iya. Right? Ada scene yang panjang banget yang tembak-tembakan di skip. Lama Ada banget scene tapi bertarung juga di skip. Makanya nggak terasa action. Oh gitu. Gitu. Oke. Wait, compare yang pertama sama yang kedua. Menurut kamu lebih bagus mana? Dari konflik, terus habis itu antagonis, protagonisnya. I think it's a little tough to say because I don't really remember the first one like in as much detail as the second one. Tapi menurutku mereka sangat comparable sih. Yang pertama kan dia mungkin itu ya, dia lebih berisi karena kayak membangun konsepnya gitu kan, memperkenalkan tokoh utamanya kayak gitu. So itu kayak apa ya? Ya banyaklah konsep-konsep baru yang diperkenalkan di film yang pertama kayak gitu. The idea that ini anaknya autis, terus Si pemeran utamanya ya? si akuntannya itu dia pinter banget dan literally dia kerjanya sebagai akuntan cuman untuk kerjanya itu bosnya kayak mafia gitu kan, yang money laundering dan sebagainya. Tapi juga punya skill bertarung gitu, bisa tembak-tembakan, bisa pukul-pukulan gitu. Dan kayak kayak mesin aja dia, mesin pembunuh sekaligus mesin penghitung. That's kind of amazing. Terus apa ya? Terus the area in which he operates is like gray area gitu kan. He is not evil, tapi kayak sama sekali tidak keberatan bekerja dengan orang jahat gitu. Jadi it's kind of weird. Tapi kayak di sehari-harinya dia itu suka membantu emang. So misalkan sebagai akuntan itu pada suatu ketika kayak ada couple sudah tua gitu kan. Ini yang pertama. Yang pertama datang ke ke kantornya dia kan. Dia kan buka jasa akuntansi gitu. Dia kayak gimana nih pajakku si couple itu, apalagi bisnisnya kayak untungnya nggak begitu gede kayak gitu. Terus ya dengan gaya awkwardnya gitu dia kayak nyebutin gitu, oh ini itu ya pembelian, kan ngelihat apa kayak list pembeli apa, renovasi apa kayak gitu. Terus si akuntan ini kayak ngarahin, oh ini itu ya untuk renovasi bisnis ya kayak gitu. Jadi yang tadinya sebenarnya expense pribadi sama si akuntan itu dimasukkan sebagai expense bisnis, yang mana kan pajaknya mungkin ada cashback or something gitu kan dari pajaknya gitu. Jadi kayak dia casually break the law just to help the old couple itu. Terus pas ada apa gitu dia casually nembak orang dari jauh gara-gara ya orang jahat sih gitu. Humor wise-nya yang kedua sama yang ke satu sama kah? I think hampir sama sih ya kayak gitu sih, lucunya karena dia orangnya super duper awkward gitu. Ya gitu sih, I think it's very comparable. Harusnya aku nonton yang pertama dulu ya, tapi kamu udah pernah nonton yang kedua belum? Belum, ini pertama kalinya tadi. Oh oke. Yeah. Tapi kalau so far aku tanpa nonton film yang pertama, film yang kedua paham kok, maksudnya paham, nggak miss something kayak gitu loh dari season pertama, karena kan pertama kasusnya beda ya nggak sih? Yeah. Meskipun pemerannya sama, tapi somehow di yang kedua tuh ngasih beberapa clue dari dia ketemu sama brothernya kan, terus brothernya bilang aku yang ngerawat kamu pas kamu aneh kayak gitu zaman dulu, kan mereka kakak adik, which brothernya itu muncul hanya di film yang kedua gitu. Film ke satu aku nggak inget sih dia muncul atau enggak. Oh gitu. Ya tapi itu sih aku ingat dia memang punya brother, dia punya orang tua yang melatih dia dengan keras. Pas di film yang ke satu juga ada scene di mana si akuntan itu kayak breakdown gitu. Dia kan ya emang itu kan agak ada yang beda lah gitu. Jadi ketika dia lagi stres itu serem dia di rumah. Gifted ya dia. Iya, terus habis itu aku ngerasa kayak, tapi aku udah muncul beberapa pertanyaan sih sama Monsa. Mungkin kalau nggak bilang dia autis, mungkin aku nggak notice. Oh iya kan? Iya. Tapi aku notice jadi dia tuh nggak ngelihat matanya orang, nggak menatap matanya ya. Mata orang. Terus ya lucu sih. Iya. Kadang kalau mau menghampiri orang berdehem saja. Nggak nyapa, nggak apa, cuma gitu. Yang pertama kayaknya juga gitu deh. Jadi datang ke kantor mewah gitu kan, udah berdiri aja gitu, nunggu orang lain. Unik banget, yang suka menghampiri sih. Dia gitu. Suka sih sama itu. Terus aku juga paling suka itu sama
chemistry-nya si pemeran utama siapa sih namanya? Ben Affleck. Oh ya, Chris Wolf. Chris, Iya nggak sih? Chris sama Braxton kan kakak adik gitu. Meskipun mereka nggak pernah ketemu, tapi tuh kayak I don't know why mereka tuh ada gitu loh chemistry-nya. Seakan-akan aku juga ngerasain masa lalunya dia dan betapa nyebelinnya kakaknya gitu. Iya sih. Dan betapa adiknya butuh perhatian gitu. Right. Sebagai manusia normal butuh itu ya koneksi sosial gitu. Awalnya juga aku nggak tahu. Jadi kalau aku yang ngerasain dari nonton Accountant tuh itu nggak langsung dikasih tahu jalan ceritanya secara runtut gitu. Jadi kayak mundur gitu. Aku ngerasa kayak dia ngasih background dulu terus habis itu kita dikasih tahu di belakang gitu. Akhirnya kan di tengah-tengah aku baru realize kalau adiknya itu kan pembunuh bayaran ya. Oh iya. Terus thinking like dia kan sebelum scene yang dia adalah pembunuh bayaran, tapi nggak disebutkan secara apa tuh secara gamblang pembunuh bayaran gitu. Cuma dikasih beberapa clue dari awal gitu. Iya. Kok apa tuh namanya dia pindah-pindah negara, terus dia kayak apa ya kayak hidup mewah kayak gitu kan. Sebenarnya kerjaannya apa sih gitu. Terus habis itu yang scene di mana dia lagi ngobrol sama cewek. Iya, ceweknya kelihatannya sangat tertekan. Kirain itu kan pacarnya apa gimana vibes-nya tuh kayak di hotel. Kalau itu awalnya tak kira at least diculik lah mungkin kayak gitu. Aku sudah curiga dia kok check-innya hotelnya mewah banget kayak gitu kan. Terus habis itu scene-nya sama si cewek itu gitu. Itu paling dia lagi diculik atau lagi disandra gitu. Siapa sih sutradaranya jalan pikirannya tuh kayak mundur gitu loh, nggak mau ngasih tahu duluan gitu loh kayak. I guess that's a good storytelling sih menurutku. Let us think kayak gitu and like wandering around. Apa sih show don't tell? Show don't tell. Tunjukkan jangan dikasih tahu gitu. That's actually a very basic, like everyone knows show don't tell, ya nggak sih? Tapi untuk apa ya? Ya kayak mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam storytelling. Iya, itu menurutku seru banget sih. Terus tapi beberapa joke-nya aku nggak paham. Iya. Aku ada nggak yang nggak paham, aku lupa deh. Apa saking darknya atau gimana ya? Iya, sometimes. Right, yes. Apa ya, menurutku chemistry antara brothers itu apa ya, in my opinion like believable gitu ya. Si adiknya kan itu ya dia butuh pengakuan, dia butuh koneksi sama brothernya kayak gitu. Sedangkan kayaknya yang si kakaknya tuh sama sekali nggak notice gitu kan. Ya udah sih aku tahu kamu di mana udah gitu, nggak nelpon nggak apa nggak ngubungi gitu kan. Yang mana itu I guess sangat ngeselin ya buat orang normal gitu, I mean their family gitu. Terus tiba-tiba nelpon minta bantuan aja. Ketika dimatiin, si itunya juga bingung nggak sih yang si Chrisnya, kenapa kok dimatiin gitu. Iya, dan aku realize kayak Chris karakter itu pas scene dimana dia mau apa ya, dia research tentang relationship atau kayak speed dating nggak sih atau atau apa kayak gitu. Oh iya ada itu. Kok dia kayak gitu sih kayak gitu. Nah itu kayak berarti emang nggak bisa connect with you know a normal person, normal people. Jadi dia itu ya kayak memaksimalkan profilnya aja gitu, tapi begitu profil di aplikasi dating gitu kan. Itu lucu banget sih. Terus pas sudah ketemu, tapi kenapa ya dia kok itu ya dating? Maksudnya apakah dia mencari pasangan? Oh, well, I guess mungkin itu ya di usianya dia. Tapi nggak dijelaskan kenapa dia kok mencari pasangan. Dia mau bikin aplikasi nggak sih kayaknya? Oh gitu. Kayak habis kan dia present hasil. Enggak, itu kayaknya dia presentnya itu ke siapa itu? Ke pemilik aplikasi itu. Jadi kan ada speed dating itu kalau pemahamanku ya. Dia pakai itu tuh awalnya aplikasi, terus habis itu mereka bikin acara meet up gitu. Nah, si Chris itu kalau sepemahamanku ya, pakai aplikasi itu, terus dia memaksimalkan kan profilnya kayak fotonya kayak gimana, ngomongnya apa, bla bla bla. Nah, itu dijelaskan ke founder atau pemiliknya itu gitu. Yang juga host di acara itu. Gitu. Oh, aku kira dia bakal jadi bikin aplikasi gitu. Iya, awalnya aku juga ngira kayak gitu sih, tapi ini bukannya yang tadi jadi host di acara itu. Nah itu loh, kayak show don't tell-nya tuh kelihatan banget, gak dikasih tahu kenapa tiba-tiba aja ada scene di mana dia ada di acara apa tuh namanya speed dating event. Right, iya. I guess ini juga apa ya? Efisien nggak sih storytellingnya? Jadi dia menunjukkan pertama bahwa dia emang nggak bisa bikin koneksi sosial. Tanpa aku nonton Accountant 1 kan bisa kelihatan dari beberapa scene. Terus yang kedua,
Itu ya, I guess dia emang butuh dating kayaknya, makanya dia itu. Makanya apa scene yang di apa tuh yang di bar, yang dia dancing itu kind of ya masih make sense gitu. Dia yang nggak bisa bikin koneksi sosial, tapi dia sebenarnya masih tertarik sama lawan jenis kan, gitu. Dan dia juga merasa, aduh gimana sih, merasa gagal gitu loh ketika dia responsnya salah terus si cewek itu pergi kayak gitu. Dan juga merasa senang ketika dapat nomor HP. Oh iya, itu sebenarnya fascinating banget sih. Kayak aku kalau aku sebagai Braxton yang brothernya itu, kayak awalnya kan desperate kan karena cara dia hearing on someone-nya kayak gitu. Iya. Terus itu pas itu kayak satisfying banget ekspresinya Braxton. Iya sih, aku merasa itu satisfying Dan banget. itu tuh nggak sebentar loh dia apa tuh namanya? Terus selama dia dancing. Sama dia ekspresinya si Braxton. I like that part actually. Soalnya pas si cewek itu menghampiri kan, terus itu omongannya si Chris itu kan ya salah lah ya, bukan dia tidak flirting dengan baik gitu kan. Terus aku merasa kayak hopeless ya, udah sih emang orang kayak gitu gimana ya mau flirting sama cewek kayak gitu. Tapi terus dia pas lihat orang nari-nari itu, aku itu dia kan pinter itu kayak mengenali pola pattern kayak gitu, jangan-jangan dia jago dancing jadinya. Ternyata bener gitu. Itu mirip sama line dance yang aku join ya? Iya mungkin emang ada itu. Dari situ kayak satisfying banget. Dan si Chrisnya juga kayaknya bangga gitu, kan dipamerin aja dapat nomor. Oh iya. I did well. Tapi lagi-lagi apa ya? Ada nuansa kekerasan di setiap that's right. itu pun di saat scene itu kan selalu ada kekerasan gitu. Dan yang making me uncomfortable itu violence-nya itu banyak banget sih. Termasuk vandalism, pokoknya semuanya itu menurutku uncomfortable. Jadi aku skip. Nyulik orang, mau interogasi disiksa kayak gitu kan. Terus aku tuh selalu ngerasa, mungkin sering nonton film kriminal ya, pokoknya kalau scene-nya itu tenang, terus agak di zoom, ada back sound kayak relaxing gitu, aku jadi malah deg-degan, ini jangan-jangan ditembak. Ternyata yang scene yang Bapak Edit itu ya, Edit atau siapa ya? Bukan. Pokoknya ada salah satu scene yang dimana lagi tenang gitu kan, berdoa mau sarapan atau enggak apa gitu. Terus itu scene-nya udah mulai deket, terus kayak ditembak gitu. It's making me uncomfortable gitu. Terus kayak it's very distress ketika is that adjective? Distressing? Nah, distressing adalah ketika sniper itu aku merasa kayak diriku nggak aman pas nonton film itu, kayak sniper can be everywhere. Ya sih, aku kayaknya kebanyakan nonton film kayak gitu. Kayak sini aku merasa aman because I can see nggak ada tempat tinggi. Dulu pas tinggal di sana di kota besar kayak ini bisa ditembak dari mana aja. Cuman itu sih elemen si cewek itu kurang. Cewek yang mana nih? Cewek yang si Edith itu. Kayak kurang dieksplor sih maupun ini. Oh gitu. Tapi itu sumpah shocking banget buat aku sebenarnya, yang ternyata cewek yang dicari selama ini tuh Edith yang kita orang nggak bakal expect. Iya sih, nggak ketebak. Dia itu adalah villainnya, ngerti nggak sih? Iya. Gitu. Right. Iya. Terus habis itu di endingnya terus Edith gimana gitu? Tangkap nggak akhirnya Edith? Kok lupa ya? Well, Edith kan diburu kan. Diburunya kan karena si Ray itu emang dimintai tolong untuk mencari itu antar ibu dan anak itu. Nah, ya udah sih, ternyata emang si Edith itu yang si pembunuh itu, gitu. Jadi sampai situ doang sih ketangkapnya. Kalau dari apa tuh? Dari government kayak dari law enforcement kayaknya nggak nyari dia. Wah, mungkin dia wanted tapi bukan poin dari film itu. Aku merasa kayak film ini bisa dijadiin series deh. Gitu ya. Iya sih, bisa sih, karena kayak di film-film lainnya ya, Taxi Driver dan film-film lainnya di mana setiap episode itu beda case gitu dan beda challenge. There are so many things to explore sebenarnya kayak gitu. Semoga nanti ada sequelnya yang nyeritain tentang kayak flashback masa kecilnya. Sebenarnya di film 1 itu ada dikit sih. Dikit ya. Iya, tapi kayak bisa menjawab kenapa mereka tuh berlaku seperti ini kayak gitu di masa depan. Mungkin aja flashback. Kayak biasanya. Kalau yang si Chris emang bawaan dia kayak gitu, autis gitu. I mean, maksudnya dinamika antara relationship kan pas di akuntan tuh pas
Chris sama Braxton itu ngobrol, ternyata ayahnya itu kayak super frugal banget kayak gitu. Iya, ayahnya tuh kayak militer gitu. Jadi dia kayak pindah-pindah dari satu negara ke negara lain, kayak tergantung station di mana. Jadi kayak si Braxton sama Chris itu emang dilatih itu, ngelatihnya juga pindah-pindah. Ada satu scene di Indonesia. Jadi latih itu kayak silat gitu. Orangnya ngomong bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi mereka Akanten satu. Pengen nonton. Jadi mereka kayaknya tinggalnya di pangkalan militernya Amerika gitu sih, pindah-pindah gitu. Oke sih. Penasaran aja gitu. Terus habis itu mungkin ada sekolah lain atau accountant lain yang nyeritain tentang kayak love story-nya si Chris ini bakal kayak gimana gitu. Right. Kalau in love with temennya dia yang punya penampungan anak itu kayaknya kok enggak ya? Iya kayak enggak sih. Sama sekali enggak di-spill gitu. Iya, tapi dia emang itu sih kayak dari masa kecil kayaknya ya. Soalnya yang si Chrisnya juga kayaknya tinggalnya di situ, sempat tinggal di situ. Itu sih seru sih, kayak hampir semua scene tuh kayak out of the box gitu. Iya, I enjoy watching it. Soalnya juga. kayak nggak banyak yang bisa tak tebak gitu. Iya benar banget. Setiap tebakanku tuh kadang salah gitu. And then chemistry-nya menurutku kayak fun gitu kan, antara Braxton sama si Chris itu. Terus antara sama si siapa tuh yang Medina itu, yang cewek itu. Oh iya. Yang mana si Chris kan ya tindakannya kan melanggar hukum ya, dan juga melanggar hak orang lain sebenarnya kan. Tapi kayak yang Medina nggak bisa apa-apa gara-gara ya gitu. Tapi membantu gitu, sebenarnya membantu yang dilakukan Chris gitu, kayak nggak ada niatan lain gitu. Ketika ditanya kamu apa untungnya buat kamu, well, kamu minta bantuanku ya tak bantu gitu sih, gitu doang. Exciting. Hey, would you watch it in the cinema if we can? Yeah, let's go. Tapi nggak bisa di skip. Aku bakal tutup mata aja. Right, pakai headset juga. Pakai headset juga. Why are you so fragile? Fragile. You're so delicate. Ya nggak tahu, kayak aku tuh uncomfortable with the loud noise. It's okay. Tutup. So watch Accountant 2. Di mana? Di mana? Itu ya Prime ya, Iya, Prime Video.